A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha memberi segalanya kepada kita, yang insya Allah kalau kita hitung-hitung pemberian Allah itu, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan atas pemberian tersebut kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang pandai mensyukuri apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat atau pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali ya di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menambah ya keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya bacakan yaitu salah satu surat yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ya. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ya. Insyaallah itu adalah ajakan ya, kepada orang-orang yang beriman ya. Ajakan yaitu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini yang Allah perintahkan, yaitu perintahkan kepada siapa? Yaitu perintahkan kepada orang-orang yang memiliki iman ya. Tentunya orang-orang yang percaya kepada adanya keenam rukun iman ya. Allah tegaskan ya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi khusus orang-orang yang beriman, bukan ya ayuhan nas, bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan ya. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ya. Satu ayat ini merupakan perintah yang luar biasa ya. Yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa ya? Allah perintahkan langsung kepada orang-orang yang beriman ya. Kita ini
disuruh masuk ke dalam Islam ini secara kafah, ya. Secara kafah artinya secara menyeluruh, ya. Bukan hanya separuh-separuh atau sebagian-sebagian saja, tetapi masuk Islam secara kafah. Kafah di sini tentunya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi kita berusaha kehidupan kita sehari-hari ini adalah Islami, ya. Islami. Mulai dari kita bangun tidur, ya, kemudian aktivitas sehari-hari, ya, beribadah kita, dan juga sampai kita tidur kembali, itu haruslah mencerminkan sikap yang Islami. Ya. Islami di sini tentunya hal-hal apa-apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk diamalkan ataupun dilaksanakan, dan apa-apapun, ya, yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala juga untuk ditinggalkan. Enggak bedanya dengan apa-apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW yang ada di dalam hadis, ya sedapat mungkin kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga apa-apa yang menjadi larangan dari Nabi besar kita Muhammad SAW yang ada di dalam hadis, ya tentunya juga berusaha dengan ikhlas lillahi ta'ala kita tinggalkan. Jadi perintah Allah kita laksanakan, ya. Kemudian larangan Allah kita tinggalkan. Tentunya dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan. Begitu juga, ya, apa yang menjadi perintah daripada baginda Rasulullah SAW itu kita laksanakan, kita amalkan. Dan juga apa yang menjadi larangan dari baginda Rasulullah SAW itu berusaha untuk kita tinggalkan. Jadi kita tentunya berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis untuk bisa masuk Islam ini secara menyeluruh, ya, secara kafah, ya, secara keseluruhannya, ya. Tentunya hal ini bukan merupakan hal yang gampang. Ini melalui proses, ya, proses. Karena apa, ya? Di situ tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Kemudian dilanjutkan wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ditandaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita disuruh masuk Islam secara kafah, ya, kita juga dilarang oleh Allah mengikuti langkah-langkah setan, ya. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setan mengajak kita supaya kita jauh dari takwa, ya. Nah, untuk jauh dari takwa tersebut, ya, setan selalu menggoda kita selama 24 jam ini, selalu menggoda kita, ya. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, setan itu selalu menggoda kita. Karena udah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Udah dapat sertifikat dari Allah, ya, intinya mohon supaya bisa menggoda cucung Nabi Adam ini dengan seluas-luasnya untuk jadikan teman setan tersebut masuk ke dalam neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, gak henti-hentinya setan menggoda kita, dan untuk itu juga tentunya kita berhati-hati, ya. Apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kita pahami, apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, juga kita pahami. Yang menjadi perintah tentunya kita amalkan, ya. Yang menjadi larangan tentunya kita tinggalkan. Sebenarnya ini maaf, ya, sebenarnya salah satu ayat, ya, sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu Allah juga mengatakan Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya ya Syaitan itu tidak mempunyai kekuasaan untuk menggoda orang-orang yang beriman. Nah ini luar biasa ya. Sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan menggoda bagi orang-orang yang beriman. Jadi untuk itu setiap bisikan-bisikan setan marilah kita tangkal dengan banyak-banyak istighfar, dan banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak istighfar ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa jauh dari godaan jin, setan, iblis dan sebangsanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.